Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada seluruh hadirin juga masyarakat dimanapun berada, pada malam hari ini saya selaku Ketua Thorekoh Satorah Indonesia melihat perkembangan dunia yang tengah terjadi saat ini, kami menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam. Bagaimanapun juga bahwa peperangan itu sama sekali tidak membawa kepada kebaikan. Juga perlu disadari bahwa kita berpegang teguh kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Untuk itu, melalui channel Thorekoh Satoriah Mataraman pada malam hari ini, saya selaku Ketua Thorekoh Satoriah Indonesia memberikan pernyataan satu, bahwa peperangan hanya akan membawa dampak buruk bagi kehidupan. Yang kedua, mengajak kepada seluruh umat Islam, terkhusus Ikhwan Satoriyah, untuk membaca kunut nazilah di setiap sholat-sholat fardu. Juga mungkin bisa ditambah dengan membaca Hizib Nasor ataupun Hizib Saifi. Demikian pernyataan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Syarah Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah bait-bait akidah karya dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi dalam karyanya yang berjudul Aqidah Qushashi atau Mangdumatu Qushashi. Untuk itu marilah kita mulai ngajian kita pada kesempatan malam hari ini, malam yang luar biasa ini di bulan Ramadan. Meskipun di belahan dunia lain ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, dan mudah-mudahan semua yang mengalami kesulitan diberi jalan keluar dan dientaskan dari masalah yang ada. Untuk itu kita membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i akhwani minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajma'in wa li baiti thayyibin wal jami'i wal salihin wa li jami'i wal salihin wa nakhusu khasatan sayyidina Syekh
Abdul Mun'im wa Sayyid Syekh Jibril Hasan Syekh Abdullah Syekh Ahmad Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Gumbari Syekh bin Athaillah Sakandar Sabal Basmal Mursi wa Qutbil Aqtab Sayyidina Mus'ab bin Hasan Syekh Abdul Salam bin Masyis wa Jami' Masyayikh fi tariqah Syatoriyah nakhusu khosatan Sayyidina Syekh Kiai Nurul Islam wa Kiai Ati Nasiul Umam wa Kiai Tiyauddin Kuswandi wa Kiai Dharmajaya wa Kiai Haris wa Kiai Juriko Kuritno wa nakhusu khosatan Sayyidina Syekh Kiai Imam Fauzi wa Kiai Abu Syukur Salim wa Kiai Nur Basori Kiai Hasan Ulama Kiai Haji Abdurrahman Tegalrejo wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Syekh Abdul Rabb Al-Fansuri Al-Jawi Syekh Ibrahim Al-Qurani Syekh Ahmad Al-Kushashi Syekh Ahmad bin Ali Ashinawi Syekh Sibaqatullah bin Syekh Ruhullah Syekh Wajihuddin Al-Alawi Syekh Muhammad Ghuth Syekh Hadiatullah Sarmas Syekh Al-Ats Khuduri Syekh Al-Qudin Syatori Syekh Abdullah Al-Syatori Syekh Muhammad Ashik Syekh Muhammad Arif ila jami silsilati hadhihi at-tariqah min al-awal al-muntaha masyayikhihim wa talamidhihim man tasaba ilahim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya kana. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali lanjutan dari Al-Kasbu wal Istita'ah, Fasl fil Istita'ah wal Kasbu, bab tentang kemampuan hamba serta bagaimana upaya dan usaha yang dilakukan oleh hamba. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin bahwa dalam baitnya Syekh Ahmad Al-Kushashi menyebutkan bahwa al-kasbu wal kasbu tahsilun biidnillahi la mustaqilan fasta'in billah. Fal jabru manfiyun kal istiqlal bidha ata tanzilu dil jalal. Fal tangduranna in syi'ta bil insaf fi ayatay Yunus wal A'raf. La amliku naf'an wala dharan siwa ma sya'a rabbil haqqu wahabul quwa. Wa ghairu dha fi dzikri wal akhbari mustakthir fangdur bil istibsar. Itu bait yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Kushashi, dan saya lanjutkan kembali terusan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dari penjelasan tentang bait ini. Beliau mengatakan adalah bida ay bi annal kasba ma mara ta'riful mustalzim libutlanil jabri wal istiqlal. Ata tangzilu dil jalalil qahir fawqa ibadihi fala yastaqillu ahadun min dunhi bi syai'in aslan. Bida dengan ini, yakni dengan pemahaman bahwa kasab atau upaya hamba itu adalah seperti definisi yang telah disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dan juga Syekh Ahmad Al-Kushashi yang lalu, yang mengharuskan batalnya paham Jabariyah atau fatalisme yang diusung oleh Jaham bin Safwan, serta lawannya juga, yaitu yang menyebutkan bahwa upaya hamba itu dari kemandirian yang dilakukan oleh hamba itu sendiri, atau orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan pahamnya yaitu qadariyah atau free will. Untuk itu disebutkan tambahan oleh Syekh Ahmad Kushashi dalam baitnya yang di sini diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dengan menyebutkan datanglah tanzilu dil jalal, wahyu dari zat yang maha agung, yakni yang al-qahir fawqa ibadihi, zat yang maha menundukkan di atas hamba-hambanya. Fala yastaqillu ahadun min dunihi bisyai'in aslan, maka tidak ada seorang pun selainnya, selain zatnya, yang bisa mandiri dalam sesuatu apapun
yang dilakukannya secara mutlak. Ini mutlaknya seperti itu. Wa asyara ila syai'in minal ayati dalah ala dzalika. Kemudian penulis Nadham Syekh Ahmad Al-Qushayri itu menyebutkan setelah itu atau menunjukkan setelah itu dalil yang berasal dari ayat Al-Quran tentang bab ini dengan ungkapannya atau perkataannya dalam baitnya itu, fal tangdurunna in syi'ta, maka hendaklah engkau benar-benar menelaah jika engkau mau. Lakin, tapi la nadron multabisan bil jidal, janganlah menelaah dengan cara yang dipenuhi perdebatan yang sengit, wa ta'nif, dan kekerasan. Fa inna dzalika mimma la yujdi naf'an, karena hal itu tentu tidak akan berguna sedikit pun fit tahqiq, di dalam mencari kebenaran. Walakin, tetapi nadron multabisan, hendaknya telitilah dengan cara penuh bil insafi, penuh keadilan, atau bahasa lainnya itu objektif, jangan subjektif untuk melihat kebenaran itu. Fatahkumu bil haqqi, sehingga engkau bisa menghukumi atau memutuskan suatu kebenaran, ala nafsika, atas dirimu sendiri, idza dhahara, saat itu tampak atau jelas kebenarannya, kama tahkumu bi ala ghairika, sebagaimana engkau menghukuminya atau menghukumkannya atas orang lain. Litadfar bil matlub, agar engkau bisa berhasil untuk meraih apa yang engkau inginkan, yaitu mencari kebenaran sejati tadi. Fa inna man yunsif an-nasa min nafsi yu'tid dhafar fi amri, karena barang siapa yang bisa bersikap objektif atau adil terhadap manusia mulai dari dirinya sendiri, maka ia akan diberi kemenangan dalam urusannya. Intinya, orang yang adil untuk dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan keadilan juga dalam setiap perbuatannya, alias dengan kata lain akan mendapatkan kemenangannya. Kalau kita sendiri dalam diri kita tidak adil, tidak baik, bagaimana mungkin kita bisa berbuat baik atau adil kepada orang lain? Nah, ini yang diungkapkan sebenarnya oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kalau di sini diungkapkan dengan kata dhafar, saya lebih cenderung di mana itu dengan makna keberuntungan. Maka orang yang adil pada dirinya sendiri itu akan beruntung kemudian hari. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dengan menerangkan yang dimaksud dari bait atau ayat yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri itu apa. Di sini diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri fi ayatai Yunus wal A'raf, yaitu di dalam, telitilah di dalam dua ayat, yaitu dari ayat surat Yunus dan surat Al-A'raf. Amma ayatul A'raf, sedangkan pada surat Al-A'raf, di dalam ayat 188 diungkapkan di sini, amma ayatul A'raf faqauluhu ta'ala, adapun surat Al-A'raf itu maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, katakanlah aku tidak berkuasa untuk memberi manfaat bagi diriku sendiri dan tidak pula menolak kemudorotan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ini kunci, poin. Kenapa di dalam kalimat ini ada ungkapan naf'an, itu didulukan. Setelah kemudian ungkapan ini disambung setelah itu adalah dorron, kemudorotan. Jadi yang diawali adalah naf'an di dalam surat Al-A'raf ini. Kemudian
Bitakdimin nafa, ini dengan mendulukan nafa itu. Wa ma ayatu Yunus, sedangkan dalam surat Yunus ayat 49, faqulhu, maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qul la amliku nafsi dharra wala naf'an illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berkuasa untuk menolak kemadharatan bagi diriku dan tidak pula bisa menarik atau memberikan atau mendapatkan manfaat kecuali semuanya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Yunus 49 ya. Fi ta'khirin nafa, yang perlu kita jadikan catatan dalam keterangan Syekh Ibrahim Al-Quran ini, yaitu dengan mengakhirkan kata nafa. Di surat Al-A'raf tadi nafa'nya, kemanfaatannya didulukan. Sedangkan di surat Yunus justru malah diakhirkan. Ini kan uniknya. Ayatnya mirip tapi berbeda susunan struktur kalimat yang perlu kita cermati. Wa asyara ilal ayataini biqauli. Kemudian penulis atau Syekh Ahmad Al-Qushasi itu menunjukkan, mengisyaratkan dua ayat ini melalui ucapannya, la amliku li nafsi naf'an wala darran siwa ma syaa rabbi. Nah, kuncinya di sini. Jadi apa yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushasi adalah poinnya di sini. Aku tidak, la amliku nafsi, aku tidak memiliki naf'an, manfaat, wala doran, dan juga kemudaratan bagi diriku sendiri selain apa yang dikehendaki oleh Tuhanku. Dari poin ini kita mendapatkan satu pemahaman atau satu dalil yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani di sini adalah wajhul istidlal, sisi penggalian dalil yang bisa kita ambil dalam ungkapan ini. Bihima, dari dua ayat ini adalah anna tsabita bil istiqra al-lughah. Dari berdasarkan penelitian istiqra atau penelitian secara mendalam dari tata bahasa, anal istisna, bahwa menetapkan pengecualian, yaitu kata istisna, minan nafyi itsbat, minan nafyi setelah kalimat negatif, kemudian kalau ada istisna setelah kalimat negatif ada la, kemudian setelah itu illa, itu ternyata bukan untuk nafi dan isbat saja, tapi justru ada nafi, ada isna, maknanya adalah isbat. Itu adalah isbatun, penetapan. Artinya apa? Ketika kita balikkan kembali dalam ungkapannya Syekh Ahmad Al-Qushasi tadi, la amliku nafsi li nafsi naf'an, aku tidak memiliki manfaat, wala doron, dan juga kemudorotan, alias aku tidak bisa membahayakan dan memberikan manfaat untuk diriku sendiri, kecuali itu adalah istisna ya, siwa ya, masya'a rabbi, apapun yang dikehendaki oleh Tuhanku. Berarti ada isbat. Yang ditekankan adalah masya'a rabbi, kehendak Tuhanku. Wa qad bayyana dzalika bayanan syafiyah. Kami telah menjelaskan hal ini secara lengkap atau dengan penjelasan yang memuaskan sebenarnya. Bi'idnillahi, dengan izin Allah Ta'ala, fi risalah, di dalam ringkasan atau dalam satu kitab yang ringkas sebenarnya, allati afradnaha fi i'rabi la ilaha illallah, yang kami tulis tentang i'rab la ilaha illallah, wa ghairi dzalika mimma yata'allaqu biha, dan hal yang berkaitan dengannya. Jadi ada risalah yang lain sebenarnya yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang penjelasan ini, itu di dalam kitab yang lain tentang i'rab la ilaha illallah. Fayadullu kullun minhuma, untuk itu kedua ayat tersebut atau masing-masing dari kedua ayat tersebut itu pada hakikatnya adalah ala annahu sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
yamlikun naf'a wa dhar, memiliki kuasa atas manfaat dan mudarat bagi dirinya, li nafsihi, idza sya'allah, jika Allah menghendaki dzalika, hal tersebut. Kama yuwaddihu qauluhu ta'ala, sebagaimana diperjelas dalam ungkapan atau dalam firman Allah yang lain, yaitu di dalam surat At-Takwir ayat 29 yang bunyinya adalah wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apapun yang kamu tidak dapat menghendakinya atau menempuh jalan itu, kecuali apabila itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ini yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Wa minal ma'lum, dari keterangan ini dapat dipahami bahwa anna ityanal ma'murat wajtinabal manhiyat, bahwa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan minan nafa, itu termasuk bagian dari perkara yang berhubungan dengan manfaat. Jadi apapun yang kita diperintahkan oleh Allah yang berhubungan dengan perintah apapun itu, serta dilarang dengan larangan suatu apapun itu semuanya tentu ada hubungannya dengan manfaat untuk diri kita sendiri. Ini konteksnya gitu. Apapun itu, seperti halnya kita pahami jangan membunuh kecuali yang berhak atau yang memang tidak sengaja dan sebagainya. Itu tentu ada nafa dan sebagainya. Dalam ungkapan lain, qatilul ladina yuqatilunakum dan sebagainya. Itu kan perintah yang lain. Perangilah orang-orang yang memerangimu. Nah, ini konteksnya mungkin dalam perang dan sebagainya. Itu semuanya tentu ada manfaat, dan mungkin juga ketika ada larangan juga ada suatu madorot dalam larangannya itu. Kenapa itu dilarang? Yang ujung-ujungnya juga untuk manfaat gitu. Wa anna ityanal manhiyat, dan juga sesungguhnya melakukan atau meninggalkan segala yang dilarang. Wa anna ityanal manhiyat, yaitu melakukan yang dilarang, wa tarkal ma'murat, dan juga meninggalkan yang diperintahkan, itu justru sebaliknya, itu berimplikasi kepada madorot atau bahaya. Madorot atau bahaya. Fa idza malaka syai'an min dzalika dalla ala anna liqudratihi ta'tsiran. Maka jika hamba memiliki kekuasaan, kemampuan pada apa yang muncul darinya berupa perbuatan, min dzalika syai'an ala anna liqudratihi ta'tsiran, dan tindakan, fima yasduru anhu minal fi'al, yang berhubungan dengan apapun yang semuanya itu berasal dari dirinya, baik itu bersifat perbuatan untuk melakukan sesuatu maupun meninggalkan sesuatu. Melakukan sesuatu berarti umpamanya itu perintah Allah, dan meninggalkan sesuatu umpamanya itu larangan Allah. Itu semuanya hakikatnya adalah biidnillahi wa tamkinihi la bil istiqlal. Terjadi tentu dengan izin Allah dan pemampuannya, atau bagaimana Allah menjadikan hamba itu mampu untuk melakukannya. Untuk itu kalau kita pahami, sangat lucu ketika ada seseorang menggapai suatu kemuliaan, contohnya dia bekerja kemudian mendapatkan uang, kemudian dia jadi kaya. Dia mengira bahwa apapun yang dilakukan itu atas upayanya sendiri, padahal hakikatnya itulah dimampukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kama yushiru ilahi qauluhu, sebagaimana yang ditunjukkan pada ungkapannya yang lainnya, atau pada firman-Nya Allah Al-Haq, birrafa na'tun li rabbi. Ini di dalam ungkapan di sini diungkapkan bahwa
Maksudnya biidznillah itu yaitu dalam nazam itu ditunjukkan ada ungkapan al-haq dengan rafa ya. Al-haqqu. Dan ini adalah na'tun, sifat dari li rabbi, dari Tuhanku. Wal haqqu huwa asabit, dan al-haq, zat yang maha hak itu adalah asabit, yang tetap. Artinya yang melakukan semua perbuatan, kalau kita analogikan mungkin dengan bahasa yang bisa kita terima, adalah yang tetap, yang bisa melakukan semuanya itu pada hakikatnya ya Rob itu, Tuhan itu, baratnya dalang ya. Sedangkan yang digerakkan itu ya wayang itu tadi. Fa idza utliqa 'ala Allah Ta'ala. Nah, dan ketika hal ini disematkan, dimutlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fal muradu, maka maknanya adalah as-sabit li dzatihi, yang keberadaannya itu tetap untuk zatnya sendiri. Wa huwa makna wajibul wujud li dzatihi. Itulah makna dari wajib wujud li dzatihi. Yang tetap ya cuma Allah, yang bisa melakukan semuanya pada hakikatnya ya Allah gitu ya. Yang memampukan ya, tamkinu al-fi'l untuk hamba itu ya Allah gitu. Wa qad mara anal wajib li dzatihi huwal wujud al-mutlaq bil itlaq al-haqiqi. Telah berlalu penjelasan bahwa wajib wujud bagi zatnya adalah wujud yang mutlak secara hakikat atau secara hakiki. Al-qa'im bi dzatihi, yang berdiri sendiri, annaul jami' li jamil kamalat, yang menghimpun seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi zatnya. Alladzi la wujuda li ghairihi illa bi, yang mana tidak ada keberadaan. Di sini ungkapannya wujud. Kalau kita pahami wujud dengan pemahaman kita, ini kita jadi salah pemaknaan. Karena wujud bagi pemahaman kita seakan-akan itu adalah rupa dan sebagainya. Padahal ini enggak. Maknanya adalah keberadaan atau eksistensi Tuhan itu tidak ada selain Tuhan itu sendiri. Artinya al-wujud al-mutlaq bil itlaq ya Allah saja. La wujuda li ghairihi illa bihi. Tidak ada wujud bagi selainnya kecuali ya karena dia sendiri yang mewujudkannya gitu loh. Wa minal ma'lum anal qudratal haditsah, dan telah diketahui dari apa yang dijelaskan tadi bahwa al-qudrah al-haditsah, kemampuan atau kuasa yang itu baru dimunculkan ya lil abdi, bagi hambanya atau yang dimiliki hambanya itu ya, min kamalatil mutarattibati, merupakan salah satu dari kesempurnaan yang mengikuti ala wujudihi, keberadaan wujudnya. Itu yang perlu kita pahami. Maka ketika manusia kok bisa sempurna melakukan sesuatu, pada hakikatnya yaitu kesempurnaan dari zat Tuhan yang dimampukan kepada hambanya gitu loh. Fa idza lam yakun lahu wujudun illa billah, maka jika wujud hamba itu sendiri tidak mungkin ada kecuali karena Allah ya, fabil aula la quwwata lahu ala syai', maka lebih utama lagi bahwa hamba itu tidak memiliki kekuatan kuwah atas sesuatu apapun illa billah, kecuali karena Allah. Kama yuwaddihu qawluhu, sebagaimana dijelaskan di dalam ungkapan yang lain, yaitu pengungkapan sang nazim, sang penulis syair, yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasi. Di situ dalam baitnya menyebutkan wahabul quwa. Apa itu makna wahabul quwa? Wahab, sang maha pemberi, al-quwa, segala kekuatan. Makanya kalau kita pahami, kita sering mendengar kata-kata la quwata illa
billah. La haula wala quwata illa billah. Ya, memang benar gitu loh. Maksudnya adalah al-kalam al-kamalat al-wujudiyah. Quwa ini adalah al-kamalat al-wujudiyah, yaitu sang pemberi kesempurnaan wujudiyah allati minhal qudrah. Di antaranya salah satu dari kamalat al-wujudiyah itu, kesempurnaan keberadaan yang ada itu adalah kemampuan, qudrah hamba untuk bisa melakukan sesuatu. Fa innahu la kamala, karena sesungguhnya tidak ada kesempurnaan bidzati pada zatnya sendiri, illa billah, kecuali itu ya karena Allah. Kama tabayyana, sebagaimana yang dijelaskan pada kesempatan yang lalu, ghairu marrah, berulang kali ya. Fala syai'a minha li ahadin, maka tidak ada satu pun dari kekuatan tersebut ya yang dimiliki oleh siapapun, li ahadin, illa biwahbihi wa ifadatihi, kecuali dengan wahbihi, pemberiannya, dan ifadatihi, limpahannya, masya'a minna alaih, kepada siapapun yang dia kehendaki di antara kita. Fala quwwata li ahad, maka tidak ada daya bagi ataupun kekuatan bagi siapapun illa billah, kecuali karena Allah. Wa kullama kana kadzalika, dan setiap kali hal ini terbukti, batolal istiqlal kama batolal jabar, maka paham yang menyebutkan bahwa manusia itu berdiri sendiri, dia mampu karena upayanya sendiri, mampu karena dia terlepas dari takdir Tuhan, sebagaimana yang dipahami orang-orang Qadariyah maupun Mu'tazilah, serta kebalikannya sebagaimana yang dipahami orang-orang Jahmiyah ya, orang-orang Jabariyah fatalis, itu secara mutlak batal keduanya. Bagaimanapun juga semuanya ya karena Allah. Hamba diberi pilihan untuk menentukan nafsunya dan sebagainya, itu bagian dari pemberian dari Allah. Meskipun ada satu poin yang diberikan kepada hamba, namun dalam perbuatannya itu dimampukan berdasarkan pilihan yang ditentukan tadi, dimampukan oleh Allah. Jadi ini penjelasan yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani pada hakikatnya, untuk menangkis orang-orang yang memahami paham secara fatalis mutlak maupun secara free will mutlak. Untuk itu ada beberapa poin yang perlu kita pahami dari keterangan yang diungkapkan tadi. Yang pertama adalah ternyata makna la amliku syai'an, naf'an dan sebagainya li nafsi itu tadi, secara tata bahasa itu bukan diartikan adalah nafyun kemudian istisna, tidak ada makna. Ternyata ada makna menurut Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi, yaitu maknanya adalah itsbat, penetapan. Jadi istisna setelah nafi itu maknanya adalah itsbat, penetapan. Sehingga ayat yang berbunyi tadi, aku tidak berkuasa atas manfaat atau mudarat kecuali yang dikehendaki Allah, itu maknanya adalah ya semua kehendak, manfaat yang muncul, madarat yang ada, itu semuanya ya Allah gitu loh. Nah, jadi menurut kaidah bahasa tadi udah kita jelaskan ya, itu penetapan gitu. Contoh yang lain kita bisa terapkan juga di dalam ungkapan yang sering kita dengar, yaitu zikir la ilaha illallah. La itu tidak, illa itu istisna. Kalau diungkapkan secara harfiah, tiada Tuhan selain Allah, ya hakikatnya yang ada ya Allah gitu loh. Maksudnya yang gerakkan, yang tetap itu ya Allah gitu loh. Ya, wujud al-mutlak itu ya Allah.
dan ini bisa diaplikasikan di beberapa ayat yang kita temui. Kalau ada la atau nafi, kemudian setelah itu istisna, siwa, ghairu, illa dan sebagainya itu, maka maknanya itu adalah penetapan. Contohnya yang tadi diungkapkan, aku tidak berkuasa kecuali apa yang dikehendaki Allah. Itu artinya menetapkan ungkapan, aku punya kuasa atas hal yang dikehendaki Allah. Jadi kuasa yang aku lakukan itu kehendaknya Allah, dari Allah, yang Allah kehendaki gitu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tadi diungkapkan pukulan mutlak, bantahan mutlak bagi orang-orang Jabariyah, orang-orang yang fatalis ya, yang mereka menyatakan bahwa manusia, hamba itu seperti robot. Mereka tidak punya kuasa apapun terhadap dirinya sendiri. Jadi yang jalankan cuma Allah. Manusia nggak punya sama sekali kekuatan atau kemampuan yang dimilikinya secara hak ya. Nah, itu menurut orang-orang Jabariyah. Nah, ternyata dibantah pada dalam ayat. Allah bilang kepada Nabi Musa itu bahwa Nabi punya kepada Nabi ya, bahwa Nabi itu punya kuasa kecuali yang dikehendaki Allah. Artinya kuasanya itu pemberian gitu loh, tetap ada tapi itu pemberian. Berarti manusia punya kemampuan, punya kudrah, punya kasab untuk mendatangkan manfaat maupun madharat. Artinya manusia tidak terpaksa 100% dan juga tidak 100% punya free will atau dan sebagainya itu. Sehingga ini juga menjadi pukulan telak kepada orang-orang yang sebaliknya, yaitu orang-orang yang berpaham qadariyah, free will, di antaranya orang-orang Mu'tazilah itu. Kepada orang-orang Mu'tazilah itu menyebutkan manusia punya kuasa penuh 100% secara mandiri. Tuhan sudah lepas. Jadi apapun yang dilakukan manusia semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti karena sudah diserahkan kepada manusia. Tuhan lepas. Berarti Tuhan sudah nggak ngurusi gitu. Umpamanya begitu ya. Ternyata ini dibantah di dalam ayat Al-Quran, sebagian diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi ya, bahwa Allah itu menyebutkan juga kepada Nabi ya, punya kuasa kecuali jika Allah ya, ayat yang sama tadi ya. Jika Allah menghendaki, berarti kuasa yang diberikan, free will yang diberikan itu atas kehendak Allah. Artinya tidak serta-merta gitu loh, free will 100%. Ini menunjukkan bahwa kuasa manusia juga terbatas, tersandera biidznillah, oleh izin Allah. Jadi pemampuan dan kehendak Allah, alias manusia tidak mandiri 100%. Dan kalau kita masukkan ke bab tauhid dan logika tauhid yang luar biasa tadi, ternyata wujud atau keberadaan kita saja pada hakikatnya itu adalah pinjaman dari Allah. Kita asalnya tidak ada. Kalau wujud dasar kita saja meminjam dari Allah, bagaimana mungkin kekuatan, kemampuan yang merupakan pelengkap dari wujud keberadaan kita sendiri itu bisa berdiri sendiri terlepas dari Allah. Oleh karena itu, Al-Haqqu atau Allah adalah Wahhabul Quwa, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri tadi, pemberi segala kekuatan. Termasuk daya kasab yang kita pakai untuk maksiat maupun taat, semuanya berasal dari anugerah kekuatan yang Allah pinjamkan kepada kita setiap saat dan detiknya. Dengan kata lain, yang perlu kita pahami, ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dari bait-baitnya Syekh Ahmad Al-Qushayri tadi adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.